Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Izinkan saya menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki agar kita semua menjadi orang yang lebih baik. Sungguh segala ilmu yang saya miliki hanyalah milik dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit ilmu ini memberikan manfaat bagi kita semua yang luar biasa baik. Pada kesempatan kali ini, saya Rahma Widarayana dari kelas 11C nomor absen 26 akan menyampaikan dakwah tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina dalam kehidupan sehari-hari seakan menjadi fenomena umum, bahkan dianggap wajar oleh masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yakni sebagai berikut: "Wala taqrabuz zina innaka nafahisatan wa sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Tak hanya itu, terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut: "Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seorang muslim yang menjaga dirinya berupa surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Berikut ini firman Allah Subhanahu wa taala mengenai hal tersebut. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah melaksanakan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Nur ayat 2. Terjemahan tersebut membuat setiap orang memahami bahwa hukuman seorang pezina adalah 100 kali dera. Allah Subhanahu wa taala melarang keadanya belas kasihan antara keduanya. Hendaklah hukuman itu juga dilakukan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Bentuk berzina ada berbagai macam. Beberapa di antaranya yakni zina kedua mata, yakni melihat sesuatu yang tidak senonoh, zina mulut ketika kita berkata kasar, dan zina hati ketika kita berharap dan ingin memiliki. Kemudian alat kelaminnya itulah yang akan membuktikan atau mendustakannya. Rasulullah SAW juga menyinggung keimanan seseorang jika ia melakukan zina, yaitu sebagai berikut: "Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika seorang tidak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan, sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan menikah. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu baiat atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah penekanan nafsu syahwat baginya." Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang berbau zina dan kita dijauhkan oleh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa menahan nafsu kita, setidaknya kita harus bisa berpuasa untuk menjauhi hal-hal yang berbau zina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.